ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه ورسوله بعده. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam acara kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Ibu Sepsi Yuslina SSMAP. Salam kita kirim pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kami akan membacakan susunan acara pada acara yang ketiga yaitu tilawatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa aktharuhum fasiqun. La yadurrukum illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Ayunda Septi Yuslina SSMAP, yang mudah-mudahan diberi umur panjang. Yang kami hormati Pak Ustadz Dr. Haji Dani Hamdani MPD, semoga beliau diberi kemurahan rezeki. Yang kami hormati Bapak RT, Ibu, ada Ketua ODOT di sini, kerasa tangga tadi, Bu Ketua ODOT. Yang saya hormati Ibu Ines dari Ayu Septi, Pak. Wah, gitu, tahu Ayu Septi ini kapan reses ngundang gitu terus. Beda dengan dewan lain katanya. Tangan dulu. Sempat juga tadi ada juga dari Pak Agustusin. Nah, beliau ini suami Ayu Gadis yang ada di kantin DPR Provinsi ya. Kita nama Pak Ago. Beliau ini ngomong tadi, sayangnya ndak katanya Ayu Septi ini Ibu Septi ini pindah dapil. Dia ini di dapil kota kapan reses yang rombongan cleaning service petugas-petugas DPR provinsi itu diajaknya galau. Beda dengan dewan yang lain gitu. Tepuk tangan dulu. Akan reses di rumah saya selaku Ketua RT 02 Kelurahan Jalan Gedang, dan aspirasi-aspirasi dari warga terus kami sampaikan kepada beliau. Nah, kali ini Bapak Ibu, Ayu Septi ini dia ini pindah dapil. Dia calon lagi DPR Provinsi Bengkulu, tapi dapilnya pindah ke Bengkulu Selatan Kaur, tidak lagi Kota Bengkulu. Sedih tak Bapak Ibu? Kalau sedih, kita doakan walau pindah dapil tetap duduk.
biar bisa tetap ketemu di DPR kan. Nah, jadi kita hari ini kembali melaksanakan reses. Bapak Ibu mungkin nanti ada yang tidak disampaikan aspirasi dari Pak RT juga, dan mungkin kali ini pasti ada berapa kali reses lagi tahunnya Pak? Sekali ini. Nah, mungkin nanti kalau nanti Ayu Septi memang terpilih lagi, beliau reses lagi. Tapi mungkin kelak dapilnya tidak di kota lagi, masih bisa resesnya di kota ya. Nah, syukur Bu, berarti masih bisa reses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam masih hangat. Cakep. Dimakan bersama keluarga. Insya Allah yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati anggota Dewan DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 Ibu Septi Yuslina MAP, sekaligus ahli rumah pada kesempatan ini. Yang saya hormati para Ketua RT yang hadir pada kesempatan ini dari RT 02 Jalan Gedang, dari RT 2 Sawah Lebar, dari RT 4 dan juga RT yang lain hadir pada kesempatan ini, para awak media, para wartawan yang hadir pada kesempatan ini, imam khatib yang hadir juga pada kesempatan ini, para warga sekalian semuanya dirahmati Allah. Hadir juga ada Pak Arif dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Beli rambutan ke Panorama, ke Pagar Dewa beli buah nanas segar. Insya Allah sambutan tidak akan lama karena cuaca panas dan perut sudah lapar. Ya, pada kesempatan ini terima kasih kepada Ibu Septi yang melaksanakan reses di Sekretariat DPTW PKS Provinsi Bengkulu ya, dan salam dari Pak Ketua DPW Pak Sujono tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Saya sendiri Dani Hamdani sebagai Ketua MPW Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Provinsi Bengkulu dan juga sebagai anggota Majelis Syuro PKS dari Bengkulu. Pada kesempatan ini reses tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama menyampaikan aspirasi atau hal-hal yang mungkin perlu jalan keluar, karena kita tahu bahwa tugas fungsi dari anggota dewan adalah diantaranya bagaimana fungsi budgeting, fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan dari para warga yang hadir pada saat ini, warga-warga dari Jalan Gedang maupun dari Sawah Lebar, nanti menyampaikan sesuatu yang mungkin. Dan dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Ibu Septi Yuslina MAP. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang ucap salam dan jawab salam insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ketua MPW PKS Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Dani Hamdani MPD, yang saya hormati dan yang saya cintai.
Iya, Bapak Ketua RT 02 Jalan Gedang pada kesempatan ini beserta warganya dan juga beserta teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan ini yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Bapak Ketua RT 02 Kelurahan Sawah Lebar juga yang dirahmati Allah beserta warganya, Pak Zul. Dan ada juga Bapak Ketua RT 04, ini RT saya sebelum pindah dari tahun 92 sampai 2023 bertetangga. Dan alhamdulillah di sini juga banyak keluarga yang hadir. Terima kasih, tetap menjalin silaturahim ya. Walaupun tidak bertetangga dekat niat, masih bertetangga karena satu kelurahan ya. Dan para undangan yang hadir pada kesempatan ini ya, sekali lagi para wartawan terima kasih. Ada Pak Arif Sudibyo juga ya, Ketua Risma ya, Masjid Raya ya Pak, Baitul Izzah yang hadir. Dan ibu-ibu tadi disebut sama Pak Iwan ya, ada dari komunitas Cinta Sedekah Odot ataupun One Day 1000 juga jadi mitra dari para wartawan ya, sering diundang juga. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim, duduk bersama di halaman kantor DPTW PKS Provinsi Bengkulu dalam rangka menghadiri undangan saya sebagai anggota DPRD yang melaksanakan reses ya di masa sidang pertama tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai anggota DPRD itu ada tugas dalam waktu 1 tahun itu menjaring aspirasi ya. Mungkin ada yang nanya reses itu apa? Reses itu intinya sebenarnya silaturahim. Kalau secara secara pemerintahan itu menjaring aspirasi ya, ataupun menjaring asmara yang sering disebut aspirasi masyarakat. Nah, apa gunanya tadi? Kita menampung masukan-masukan dari masyarakat, mungkin ada usulan untuk pembangunan ataupun ada kritikan dengan kondisi yang ada ataupun protesnya nanti akan disampaikan pada saat kami rapat paripurna. Saya didampingi dari staf Sekwan, Pak Mufti, nanti dicatat, nanti disampaikan apa saja yang masukan-masukan yang disampaikan oleh warga pada saat reses ini. Sebagaimana kemarin saya juga reses di sini, lebih banyak dari ini ya, 400 orang. Ada yang memberikan masukan ya tentang pemakaman yang sudah penuh gitu ya, terus mau belinya kemana dengan harga yang cukup mahal. Terus yang selalu disampaikan itu tentang lampu jalan ya, terus juga tentang banjir kalau hujan. Jadi kalau hujan itu banyak sekali warga Kota Bengkulu khususnya. Kalau saya dulu kemarin karena kita juga terdampak dengan banjir. Kalau hari hujan selain doa Allahumma sayyiban nafi'an, ada doanya tambahan, ya Allah jangan banjir. Makanya saya tahu persis warga perumahan-perumahan yang terkena dampak banjir itu juga kemarin disampaikan. Jadi ada 4 warga yang menyampaikan aspirasinya, dan insya Allah memang kita akan tampung kalau lampu jalan, banjir itu memang tupoksi kota ya. Pemakaman juga sama, tapi insya Allah akan tetap disampaikan pada saat rapat paripurna. Jadi setiap anggota dewan sekarang semuanya turun ke dapil. Seperti tadi kata Pak Ketua RT, dapil saya itu kota ya. Saya dapil kota dari 2009 sampai 2024 ya. Betul yang disampaikan beliau, 2024 sampai 2029
saya pindah dapil Manakaur, tapi tetap kantornya di kantor yang sekarang. Mohon doanya Allah berikan yang terbaik buat saya sebagai anggota Dewan saat ini dan juga sebagai calon anggota DPRD Dapil Manakaur. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat saya untuk 2024-2029 masih tetap kantor di Seberang ya. Mohon doanya Bapak Ibu, boleh ya. Mudah-mudahan ya tadi sekali lagi Allah berikan yang terbaik. Jika ada sanak keluarga yang domisilinya di Manakaur, mohon dikasih tahu ya. Kalau boleh ya, kalau boleh, alhamdulillah kalau Bapak Ibu menyampaikan kepada adik sanak ataupun keluarga yang ada di Manakaur. Dan yang perlu saya sampaikan juga, tugas kami di reses ini sekali lagi menampung ya, saya ulang, menampung aspirasi ya, menampung masukan-masukan ataupun usulan-usulan untuk pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu, terkhusus di Kota Bengkulu. Mungkin itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Kita dialog saja ya, kalau ada masukan-masukan ataupun usulan-usulan ataupun bahkan kritikan, silakan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang ingin menyampaikan aspirasinya. Demikian dari saya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat bersama hadir di lapangan ini dalam rangka melaksanakan penampungan aspirasi ya Bu ya, dari kita selaku warga Kota Bengkulu yang akan kita sampaikan kepada wakil kita di DPRD Provinsi Bengkulu. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali kami ingin sampaikan, memang agak merasa sedih berpisahnya, ya, karena saya selaku ketua RT dan juga sebagai tokoh agama di Kelurahan Salebar, yang biasanya Ibu Septi ini sangat mendukung sekali dari segi kegiatan-kegiatan keagamaan. Malah beliau waktu reses yang dulu menyampaikan mana lagi masjid yang mau dibantu. Nah, jadi saat ini kami belum tahu apakah yang akan menampung aspirasi seperti ini nanti juga akan muncul ataukah ini mungkin akan hilang begitu saja. Jadi kami ingin sampaikan karena masih ada masa sidang bagi Ibu Septi untuk Kota Bengkulu. Satu kali lagi Bu ya, di mana kelihatannya bahwa masalah keagamaan ini mungkin ini satu kebutuhan dalam rangka kita menuju barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu dicanangkan oleh pemerintah Kota bahwa setiap anak yang lulus SD memasuki jenjang SMP harus tahu baca Al-Quran. Tapi itu dulu. Sekarang ini sudah diambil. Tidak ada lagi himbauan itu. Sebabnya kalau kami yang biasanya dengan Pak Ahmadi hanya ceramah-ceramah saja, Pak, ini kadang-kadang masyarakat ya seolah-olah ya apakah itu benar atau tidak, ya mau diturut atau tidak. Tapi kalau seandainya itu pemerintah yang ngomong, itu biasanya walaupun sifatnya terpaksa, ya, mendidik anaknya, mengajar anaknya beragama, merasa terpaksa, tapi kan itu kebutuhan. Nah, tapi sekarang ini nampaknya ini sudah agak mulai
seruan-seruan seperti itu, terutama sekali dari segi eksekutif ya, pemerintah ini sudah mulai redup. Kemudian tentunya ini mulai kepada Ibu Septi, kesempatan masih ada. Kami berharap ini kembali dibangunkan walaupun sudah agak tidur ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya anak-anak kita Ibu dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat kita akan semangat dan penuh dengan rasa keutuhan dalam kehidupan beragama. Kemudian juga walaupun Ibu sudah berjauhan dari Kota Bengkulu di mana ataupun di Kaur, namun ya kita ini sudah seperti saudara. Jadi mungkin tolong keinginan kami dari warga ini kedepannya kehidupan beragama ini tolong Ibu juga sampaikan kepada yang lain yang mungkin mewakili dari Kota Bengkulu yang akan datang ini. Dan juga tentunya Bapak Ibu, kita berharap bukan hanya sekedar Kota Bengkulu saja. Kalau dapat kehidupan beragama ini tumbuh, berkembang, berurat, berakar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Makanya dengan demikian kita cari pemimpin yang punya IT, kata Pak Ustadz. Apa itu IT itu? Iman dan takwa. Yang kedua, mempunyai sifat amanah, sifat. Perkenalkan, nama saya Rina Juniati. Saya mewakili dari rekan-rekan media. Yang perlu saya sampaikan di sini hanya sekedar untuk menyampaikan bantuan dari masyarakat untuk Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana pada saat ini marak terjadi pelecehan seksual terhadap anak SMP 3 Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara. Di sana pelakunya adalah guru agama. Gimana caranya? Tolong butuh pendampingan psikologis untuk anak, dan diperketat lagi gimana caranya supaya pelaku mendapat hukuman yang maksimal. Masalahnya di sini korbannya bukan satu, banyak. Jadi mereka dari kabupaten butuh pendampingan khusus dari kita. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada aspirasi nama Abdul Halim Daulay, yang mau saya tanyakan, mungkin beberapa waktu yang lalu ataupun periode ini ada yang masukkan aspirasi dari masyarakat. Apa saja aspirasi masyarakat yang sudah berhasil dilaksanakan Ibu, dan apa pula yang belum berhasil? Nah, itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Ketua RT 02 Kelurahan Sawah Lebar, tentang itu perwal kalau nggak salah ya, perwal atau perda ya, tentang bahwa anak usia SD, tamat SD, pada saat dia mau masuk SMP itu harus ada piagam bahwa si anak ini sudah bisa baca Al-Quran. Kalau nggak salah saya itu zaman wali kotanya Pak Ken ya, Bang Ken ya, Bang Ken. Nah, kami dari DPRD Provinsi Bengkulu waktu itu PRT, dan saya salah satunya menginisiasi bagaimana waktu itu saya pernah ngomong juga waktu zaman UJH dia jadi wagub waktu itu. Saya bilang di Masjid Raya, saya bilang, Pak Wagub, saya punya usul nih, bagaimana anak-anak Provinsi Bengkulu ini berantas buta huruf Al-Quran. Kalau kita kan berantas baca tulis ya, baca tulis iya, buta aksara. Nah, saya mengusulkan waktu itu
bebas dari buta baca Al-Quran. Nah, kami di DPRD dan saya waktu itu Komisi 4, memang saya komisi 10 tahun di Komisi 4. Periode ini 2,5 tahun saya bukan coba ya di komisi, saya yang minta di Komisi Al-Quran itu kita mengusulkan anggaran cukup besar. Namun ya itu tadi ya, namun realisasinya waktu itu saya mengusulkan untuk beli buku Iqra. Iqra itu kan ya sistem untuk belajar Al-Quran yang maksudnya yang bukannya dimudahkan, tidak, cuman secara umum di TPQ di masjid itu belajar baca Al-Quran itu dari Iqra 6 jilid. Nah, kita mengusulkan untuk beli buku Iqra waktu itu, beli buku Iqra. Namun realisasi yang terjadi saat itu belinya buku Al-Qalam. Terus ada juga panduan untuk guru. Saya juga baru kali itu lihatnya, ya. Bahkan ini masuk ke ranah hukum, ya, ranah hukum karena memang tidak sesuai. Karena di ininya buku Iqra tapi yang diberikan buku Al-Qalam. Dan diberikan ke SD-SD. Saya juga langsung ke SD-SD waktu itu, ke Seluma, ke Bengkulu Utara, dan buku Al-Qalam ini masih boleh juga kalau mau dilihat lagi ya di SD-SD itu sama sekali tidak dipakai, sementara anggaran sudah sekian miliar waktu itu. Nah, saya bingung, saya juga gak bisa jawab kenapa kita mengusulkan buku Iqra tapi yang dibeli buku Al-Qalam, dan satu-satunya baru itulah ada di buku. Dan kita lihat, saya beberapa sekolah SD waktu itu ke beberapa kabupaten, benar itu tetap dalam dus, belum dibuka sama sekali. Itu Pak, yang jelas secara pribadi ya, saya sangat menginginkan masyarakat Bengkulu ini bebas ya dari buta huruf membaca Al-Quran waktu itu. Ya, tapi belum tersampaikan. Oh, sudah tersampaikan beli bukunya, cuman nggak tahu juga, saya juga lupa waktu itu minta ya, karena setiap SD udah dikasih. Bahkan kita minta di setiap SD seprovinsi Bengkulu itu ada memang guru yang digaji oleh pemerintah untuk mengajarkan anak-anak ya. Bahkan saya melihat ada salah satu kabupaten Purwakarta. Jadi di situ memang dianggarkan Pak untuk guru-guru TPQ ya, guru-guru TPQ, guru-guru MDA, anggaran honornya untuk memberantas ya bebas buta baca huruf Al-Quran. Jadi itu Pak Zul, kita sudah menyampaikan aspirasi keinginan dari masyarakat. Kita cukupnya provinsi waktu itu, kalau Bangken kemarin kota ya, cuman karena ini perwal bukan perda, jadi pada saat ganti wali kota itu tidak bisa dilanjutkan karena masih perwal. Nah, kita maunya kuat itu perda. Kalau perda, siapapun kepala daerah yang terpilih itu tetap dilaksanakan, dan DPRD juga tetap menganggarkan. Makanya lebih kuat itu perda, dan untuk melaksanakan juga memang harus ada perwal ataupun perda. Sebagaimana kemarin periode yang lalu kita di DPRD Provinsi Bengkulu itu Pak mengusulkan raperda pengelolaan zakat ya, dan saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 4 sangat konsen waktu itu, dan saya ditunjuk sebagai ketua pansus. Ketua pansus sudah mau ketok palu dari 8 fraksi ya, cuman 3 ya yang oke. Ya udah kalah gitu kan, nangis saya waktu itu. Padahal nilai kebaikannya itu sangat banyak ya, akan dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menengah ke bawah yang berhak menerima dari zakat
mal ataupun zakat penghasilan dari PNS Provinsi Bengkulu. Pada saat itu PNS Provinsi baru 7 ribuan Pak, karena memang guru SMA SMK belum masuk ke provinsi. Jadi 7 ribuan kita udah kalkulasi secara ini ya, 4.000 yang sudah harus bayar zakat di pokoknya kita totalkan saja satu orangnya saya gajinya pokoknya kita ambil 75.000 per orang dari 2,5% kali 4.000, yaitu terkumpul satu tahunnya 3 miliar. 3 miliar itu tidak dikit Pak ya, dan itu bisa diberikan kepada pelaku usaha UMKM ya, UMKM terus yang memang yang berhak menerima zakat, cuman masih kandas ya, mohon doanya mudah-mudahan ini bisa diusulkan kembali ya jika Allah takdirkan Ibu Septi menang lagi Pak Zul, kita harus usulkan lagi, benar sangat bermanfaat, apalagi PNS provinsi sekarang belasan ribu karena guru-guru SMA SMK sudah masuk di provinsi. Nah yang sudah berhak bayar zakat mal gaji berapa? Sekarang tuh 6 juta ya? 6 jutaan lah, taruhan gajinya 6 jutaan, 2,5% berapa tuh? 2,5% kalau 10% 600.000, 5% 300. Kekerasan, kalau saya bilang itu bukan kekerasan tapi kejahatan ya. Kita sebenarnya ya, saya sebagai warga Bengkulu sebenarnya sangat prihatin, apalagi memang konsen saya dari saat saya dilantik itu memang yang saya didik yang pertama saat itu masih namanya Badan, kalau sekarang Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kami di Komisi 4 periode yang lalu dan saya juga menginisiasi dan sangat konsen juga untuk lahir Perda Perlindungan Anak. Bahkan Bengkulu Utara itu sebenarnya Kak Seto sebagai LPA ya, Lembaga Perlindungan Anak, malah dengan bupati sekarang, bupati yang sebelumnya itu sudah ketemu dan saya mengambil apa yang disampaikan oleh Kak Seto bahwa di setiap pemerintahan yang terkecil RT desa itu harus ada seksi perlindungan anak, dan itu di perda kita ada. Cuman memang perda perlindungan anak provinsi ini belum ada pergubnya, dan saya berharap juga di kabupaten kota dari perda yang kita miliki di provinsi ini juga disosialisasi, karena memang yang itu ya Pak, ujung tombaknya kan masyarakat RT dan RW itu sudah ada Zul, Pak Iwan dan ini Pak Zul. Di kepengurusan RT itu ada seksi perlindungan anak. Saya kemarin sempat ngobrol dengan warga Perumnas Unip. Jadi di Perumnas RT, saya lupa RT-nya. Jadi situ sudah diterapkan pemerhati anak. Itu sebenarnya luar biasa mereka. Cuma tadi dukungan dari pemerintah itu memang masih sangat minim ya. Kalau dulu Badan Pemberdayaan Perempuan, dulunya Badan, itu dibilang mati segan hidup tak mau, tapi saya sangat konsen anggarannya itu senantiasa naik. Pokir saya memang banyak di situ ya, pokir saya banyak di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih, ini sudah diingatkan, nanti tolong ya Pak Mufti sebagai staf dari Sekon untuk dikutipi tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini. Terus Pak Daulay ya, wah Bapak ini sangat bagus, luar biasa. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Septi selama 3 periode. Jadi Pak, pada saat saya dilantik 31 Agustus 2009, saya punya prinsip ataupun tagline ya, ataupun apa namanya, khairun nas amfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak manfaat buat manusia yang lain. Dengan saya menjadi anggota dewan. Contohnya Pak, kalau saya berinfak atau sedekah dengan masjid, kayaknya 500.000, 1 juta uang pribadi saya itu kayaknya udah besar nggak Pak Daula ya? Uang pribadi, maksudnya uang pribadi itu sudah sangat besar. Dan doakan saya kaya raya berlimpah Pak, insya Allah nanti bisa bangun. Saya mengadvokasi anggaran honor guru Pak.
1000 guru PAUD seprovinsi Bengkulu. Satu guru PAUD 300 dalam waktu 10 bulan kali 1000, jadi 3 miliar. Masya Allah, saya aja belum pernah melihat megang ataupun memiliki. Doakan lagi ya, doakan kami kaya berlimpah ya Ustaz ya. Itu dengan saya menjadi anggota dewan. Alhamdulillah teman-teman IGTKI memang saya ajak kerjasama ya, Ikatan Guru TK Indonesia Provinsi Bengkulu yang mendata kerjasama dengan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا